Selamat pagi para trader semuanya. Selamat beraktivitas, selamat profit. Hari ini kita profit. Oke, hari ini kita akan membuat suatu strategi trading yang sangat luar biasa, yaitu dengan cara backup emas gold untuk kebutuhan dan pengeluaran segala aktivitas pengeluaran apapun. Kita harus backup dengan emas atau gold. Bersama ini kita akan bertransaksi atau menggunakan suatu platform trading, yaitu Quantum Metal Indonesia. Baik, sebagai gambaran ilustrasi bahwa setiap pengeluaran kita, contohnya hari ini kita mau bayar mobil, mau bayar angsuran rumah, mau beli rokok, itu semuanya adalah sudah jelas itu adalah pengeluaran yang wajib keluar dan tidak akan kembali lagi. Pengeluaran itu akan bisa kembali apabila kita harus backup dengan emas. Bagaimana cara backupnya? Cara backupnya adalah sangat mudah. Yang pertama, kita harus tahu dulu di mana platform tempat backup pengeluaran kita menggunakan emas. Ya, di sini kita akan memperkenalkan suatu platform trading yang sangat luar biasa, yaitu PT Quantum Metal Indonesia, yang dimiliki oleh Quantum Metal Capital, anak perusahaan Quantum Metal Exchange, QME, sebuah perusahaan terdaftar di OTC Amerika Serikat yang berbasis di New York. Jadi di Indonesia itu sudah punya anak perusahaannya, namanya PT Quantum Metal Indonesia. Quantum Metal Indonesia ini sangat banyak berkolaborasi dengan berbagai bank-bank di Indonesia. Ya, ini di sini yang berhubungan dengan emas itu PT Hantam dan juga terdaftar di Kominfo. Terus Permin Bank yang berada di Australia, Bank Muamalat, Brinks ini adalah suatu tempat penyimpanan khusus, penyimpanan emas untuk internasional. Jadi seluruh penyimpanan emas itu berada di Brinks, dia hanya menyimpan saja. Ya, masih banyak lagi. Quantum Metal ini bekerja sama, kalau di Malaysia namanya Isra Consulting, ya, AAOIV. Terus bursa yang terdaftar di Malaysia itu Suk Al Sila, jadi bursa yang mengatur tentang perdagangan emas di Malaysia. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini, saya kasih pengertian simpel dulu. Hari ini contohnya saya mau membayar angsuran mobil saya 10 juta, atau saya mau ikut trading di forex dengan modal 10 juta. Ikut trading aja lah ya, jangan angsuran mobil, nampak sekali kita punya utang. Oke, saya akan ikut trading 10 juta deposit di broker MBS lah ya, trading. Saya belum tahu dalam deposit itu apakah saya akan profit atau akan loss ya. Di situ kan itu semuanya tergantung manajemen marketing kita ya, manajemen kita dalam trading. Bisa profit, bisa loss. Jadi risikonya tetap ada. Bagaimana supaya kita tidak berisiko? Duit 10 juta atau uang 10 juta yang baru kita depositkan tadi, yang mau kita depositkan tadi ke EBS atau ke broker lain atau ke Eknas atau ke Okta atau terserah ya, atau ke kripto, itu kita belikan emas dulu di Quantum Metal. Kita belikan emas di Quantum Metal. Setelah itu kita gade emas itu. Ya, kita gade emas dengan nilai 85% dari 10 juta tadi. Berarti contohnya satu emasnya 1 gramnya harganya 1 juta, berarti saya dapat 10 gram begitu ya. Habis itu setelah saya beli emas, saya gadekan emas di platform Quantum Metal itu juga, berarti saya mendapat cashback dari gade emas itu sebesar 8.500.000. Betul ya. Emas yang kita beli adalah nilainya tetap 10 gram karena saya beli dengan 10 juta, tapi setelah saya beli saya gadekan. Setelah saya menerima uang gade sebesar 8.500.000 ya, saya langsung pergunakan untuk trading. Berarti saya punya uang dua. Satu 10 gram emas senilai 10 juta dan satu adalah deposit trading sebesar 8.500.000. Begitu ya. Di suatu perjalanan ternyata hari ini saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan uang 8,5 juta itu mengalami kerugian atau loss trading lah begitu ya. Begitu loss trading saya masih punya backup nih emas saya yang berada di Quantum Metal. Oke. Ternyata, jadi di Quantum Metal itu sebelumnya saya ceritakan bahwa di situ cuman ada biaya inap untuk emas itu 1 tahunnya itu hanya 3,5%. Itu 3,5% itu boleh kita bayar dalam 1 tahun, boleh kita lanjutkan kembali di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, ya tidak ada masalah. Selagi emas itu belum ada kenaikan, maka biaya itu kita tidak diwajibkan untuk membayarnya. Apa perbedaan dengan di Indonesia? Kalau kita gade emas 4 bulan kita tidak bayar, kita ditanya lagi bagaimana mau diteruskan lagi, naik lagi biaya inapnya, bulan ketiga tambah lagi biaya inapnya begitu ya. Habis itu kalau memang dalam beberapa bulan atau beberapa tahun kita tidak sanggup bayarkan, emas kita dilelang. Kalau di Quantum Metal tidak, sampai 5 tahun pun kita tidak bayar selagi belum ada naik, maka itu tidak ada yang namanya
pelelangan terhadap aset kita. Jadi ternyata 6 bulan kemudian saya trading itu mengalami kerugian sebesar 8.500.000 yang tadi saya depositkan. So setelah saya trading habis, tapi saya masih punya simpanan emas sebesar 10 gram. Ternyata harga emas naiklah 100% dari tadi harga 1 juta menjadi 2 juta. Berarti uang saya yang berada di Quantum Metal itu menjadi 20 juta. Oke, 20 juta. Setelah emas mengalami kenaikan, saya jual emas dan saya kurangi dengan tadi biaya gade 8,5 juta ditambah biaya 3,5% dalam 1 tahun dibagi 2 karena cuma 6 bulan ya saya pakai. Berarti saya masih punya uang yaitu 20 juta dikurangi 8,5 juta dikurangi biaya 3,5%. 3,5% itu anggaplah hanya 200.000 ya. Berarti keuntungan saya tadi saya sudah rugi menggunakan uang di trading, tapi di emas masih ada keuntungan. Kurang lebih keuntungannya itu bisa ilustrasi dengan keuntungan 100% itu bisa 8,5 juta lagi keuntungannya. Jadi begitu. Jadi semua pengeluaran kita kalau bisa itu kita backup dengan emas, karena di sini biaya gadenya itu tidak ada harus ditanggung dalam jangka waktu tertentu. Di sini kita gade emas itu biayanya itu boleh kita bayarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Selagi emas belum naik maka kita tidak perlu bayar. Di sini ada beberapa program. Yang pertama yaitu kita contoh sekarang ini harga emas sekarang itu untuk di pasaran itu per gramnya itu 900.000,827 per gram ya. Harga beli dan harga jual ada spread di situ. Nah, spread itulah yang dipakai untuk Quantum Metal sebagai keuntungan ya. Di sini kan ada selisih harga jual harga beli. Selisih harga jual harga beli di dalam Quantum Metal itulah yang selama ini untuk pengembangan bisnis Quantum Metal di sini. Ini semuanya ada spreadnya, ada selisihnya. Ada 2 produk yang utama, sebenarnya ada 3 produk, cuma saya jelaskan, yaitu produk pertama itu namanya akun penyimpanan emas atau GSA. Akun penyimpanan emas ini kita beli emas hari ini, terus habis itu kita simpan, nanti menunggu kenaikan baru kita jual. Atau hari ini saya beli emas, kita gadekan 85%, uang 85% kita pergunakan, kita habiskan aja, nanti menunggu kenaikan emas. Emas kita tetap utuh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pinjaman emas. Pinjaman emas itu atau disebut di sini ya, saya akan jelaskan yang pinjaman emas yang keduanya aja nih. KGAE 10 kali. Artinya begini. Hari ini saya punya uang 1 juta, maka pihak Quantum Metal akan memberikan pinjaman 10 kali lipat. Artinya saya mempunyai uang sebesar 10 juta. Dan itu bisa saya belikan emas dengan nilai 10 juta karena di sini adalah pinjamannya 10 kali. Di dalam pinjaman emas ini ada biaya yang harus dikeluarkan di depan. Jadi kalau saya pinjam 10 kali berarti kita kena biaya itu sebesar 1.170.000. Berarti kalau saya pinjam, kalau saya beli emas dengan 1 juta berarti saya harus mempunyai dana 1 juta ditambah 1.170.000. Tapi emas saya yang berada di Quantum Metal itu 10 kali lipat dari yang kita beli 1 juta tadi, berarti senilai hampir 10 juta begitu. Jadi begitu ya. Jadi seluruh konsepnya di sini adalah beli, gade, jual, beli, gade, jual. Cuman itu ya. Jadi kita beli, kita gadekan, nanti harga naik kita jual. Seluruh pengeluaran kita harus belikan emas dulu untuk backupnya. Pengeluaran kita belikan, mau beli rokok beli emas, mau beli beras beli emas, mau apa. Jadi semua backupnya itu berada di emas begitu. Begitu, terima kasih, mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi juga untuk backup pengeluaran kita menjadi lebih safety dan aman untuk masa depan. Terima kasih.